A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program zikir, doa dan amalan ya, di mana insyaallah kita akan menambah hazanah wawasan kita, pengetahuan kita tentang zikir-zikir ya, doa-doa dan juga amalan yang diajarkan di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya, kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika kita meninggalkan alam dunia ini, menghadap Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu doa, yaitu doa memohon diperbaiki segala urusan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana yang kita pahami ya, dan kita rasakanlah ya, bahwa seringkali kita memiliki urusan yang begitu jelimet, urusan yang begitu rumit ya, baik dalam urusan pekerjaan ya, dalam urusan keluarga, dalam urusan pertemanan. Kadang-kadang ya ada momen-momen kita itu ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ya, atau lahirnya urusan-urusan seperti itu ya. Dan kadang ya bagi sebahagian orang ya, urusan-urusan yang jelimet, urusan-urusan yang susah ini ya, urusan yang bahasa kita yang mandek, nggak lancar gitu ya. Nah ini bisa menimbulkan stres, tekanan ya. Bahkan tidak sedikit ya, karena stresnya begitu besar ya, karena urusan-urusan tersebut akhirnya kemudian terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang gara-gara ya capek miskin ya, akhirnya kemudian korupsi ya, lalu kemudian jadi penjahat ya. Bahkan nauzubillah ada yang kemudian kalau di bahasa di kampungnya apa, ikut pesugihan ya, pergi ke Gunung Kemukus ya, Gunung Kawi gitu ya, cari kuncen, kemudian minta ya, dimudahkan supaya jadi orang kaya. Itu cerita-ceritanya begitulah ya, akhirnya kan mempersekutukan Allah ya, syirik ya toh ya. Nah itu kenapa? Itu tadi ya, karena nggak sanggup ya menghadapi urusan kemiskinan. Ada yang disibukkan, dia distreskan dengan urusan pasangan ya. Baik yang mau menikah atau yang sudah menikah, kadang-kadang kan ada juga urusan-urusan yang memusingkan dengan pasangan kita. Ada yang nggak dapat cinta ditolak ya sama orang yang dicintainya ya, sama perempuan yang disukainya, sama laki yang disukainya, akhirnya stres, nggak kuat stres, gantung diri ya, bunuh diri, nauzubillah ya, minum racun ya, lompat ke rel kereta api. Itu banyak kejadian begitu karena urusan cinta itu. Atau suami-suami ya, istri-istri kadang-kadang gara-gara urusan cinta ya, terjadi perselingkuhan, dari perselingkuhan kemudian pertikaian, bahkan nauzubillah
terjadi bunuh-bunuhan antara suami dan istri. Berapa banyak suami-suami yang tega membunuh istrinya gara-gara urusan cinta, gara-gara urusan ranjang. Anak juga sama ini, berapa banyak anak yang kemudian harus menegang nyawa di tangan orang tuanya karena orang tuanya marah, ya, karena orang tuanya bingung, ya. Urusan-urusan seperti ini, sahabat itu yang dirahmati Allah, ya. Kalaulah kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyelesaikan urusan-urusan itu, waduh, ya, ke laut kita, ya. Ya, bahaya, ya. Kewalahan kita akan kalah. Maka dalam hal ini kemudian ya harus kita resap-resapi bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surah As-Saff itu, ya, disebutkan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan, ya, memberikannya jalan keluar. Dari apa? Ya, dari urusan-urusan yang kayak itu tuh. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya sebetulnya ketakwaan kepada Allah, ya, kalau berbicara urusan tersebut. Nah, salah satu ciri, ya, dari orang yang bertakwa itu bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa bermunajat, ya, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak pernah kering, ya, dari berharap dan bermohon, ya, kepada Allah. Hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ini ya penting juga bagi kita untuk kemudian mengamalkan doa-doa yang isinya meminta pertolongan kepada Allah agar kemudian ya diringankan dalam menghadapi berbagai urusan. Nah, ini ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan beliau biasa membacanya di waktu pagi dan sore. Nah, ya. Jadi pagi berarti subuh, ya. Kemudian sore nanti asar, ya. Hadisnya, ya, doanya dia diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya. Dan disetujui serta disahihkan oleh Az-Zahabi. Ya. Jadi doa ini, ya, termaktub di dalam kitab hadis, ya. Apa doanya? Ya, doanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi doanya cukup pendek, ya, untuk dihafal, ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya, birahmatika astaghits aslih li sa'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Pendek, ya. Apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat, ya, wahai Allah yang maha hidup dan yang maha terjaga, ya, yang maha mengawasi. Jadi Allah tidak pernah lalai dari kita. Allah hidup selalu dan dia tidak pernah lalai dari kita. Kita sebut dia tuh, ya, yang maha hidup dan yang maha mengawasi itu, ya. Ya Hayyu ya Qayyum kita panggil, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, dengan sayangmu, ya Allah, tadi astaghits, ya, aku minta pertolonganmu. Aku minta pertolongan. Jadi kita sadari kita ini lemah, ya. Kita ini tidak berdaya, yang maha kuat, yang maha mengawasi, ya, yang maha hidup adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita tahu bahwa dia adalah zat yang maha rahman, maha rahim, yang punya sifat kasih sayang, maka kita sebut, ya, kita minta dengan rahmatnya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, wahai yang maha hidup dan yang maha mengawasi, dengan segala kasih sayangmu aku meminta pertolongan. Wah, ya. Kalau kita paham doanya ini, ini menancap nih, ya, ke dalam dada. Ya, bisa nangis kita. Ya Hayyu ya Qayyum, ya birahmatika astaghits, ya. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Apa isi permintaan pertolongannya? Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, ya,
perbaikilah segala urusanku seluruhnya, ya, atau perbaikilah segala urusanku. Jadi kita minta kepada Allah segala yang sulit-sulit ya di dalam urusan kita dimudahkan. Segala hal yang tidak jelas dalam urusan kita diperjelas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta begitu ya. Aslihli, perbaiki ya bagiku segala urusanku seluruhnya. Jangan sampai ada urusan yang enggak benar ya Allah. Jangan sampai ada urusan yang enggak settle. Jangan sampai ada urusan yang kemudian menghambat. Ya, kita minta kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Ya. Aku minta kepadamu mudahkanlah ya, segala urusanku seluruhnya. Atau perbaiki Subhanahu wa taala yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.